Saat ini Engkau hadir Tuhan dengan kuasa-Mu, dan Engkau sedang melawat setiap umat-Mu Tuhan satu persatu. Kami pulang dari tempat ini berbeda dengan ketika kami datang. Kami membuka hati kami. Mari berbicaralah kepada kami ya Aba. Hamba-Mu mengaku di depan umat-Mu, apapun yang telah Hamba-Mu persiapkan tidak akan pernah ada artinya tanpa Engkau yang mengurapi dan memakai hamba-Mu. Pakai menjadi alat yang sempurna. Sesuatu yang ilahi itu yang boleh disampaikan di tempat ini. Urapi Tuhan, dan urapi kami semua umat-Mu, agar kami boleh mengerti, menangkap dengan jelas isi hati-Mu Tuhan. Kami boleh melakukannya dan hidup kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami menjadi keluarga yang diberkati dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, yang siap diberkati katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur yang pertama kepada Tuhan untuk kepercayaan yang diberikan. Saya boleh melayani di tempat ini, dan yang kedua kepada Bapak Ibu Gembala dan seluruh staf. Kalau saya boleh diberikan kesempatan untuk melayani di tempat ini, ya. Sudah cukup lama ya Pak Gembala, saya tidak ke Jatibarang. Memang pandemi ini memisahkan kita saudaraku, ya. Pandemi ini merubah segalanya, dan masih untung saya masih ingat jalan ke Jatibarang. Ya, puji Tuhan. Ya, saya rindu untuk menyampaikan satu hal yang Tuhan taruh dalam hati saya. Di mana GBI juga mencanangkan bulan keluarga, ya, dengan satu tema yaitu keluarga yang memuliakan Tuhan. Seorang bernama Charles Swindoll, dia pernah berkata, gereja yang kuat karena di dalamnya ada keluarga jemaat yang kuat. Saudara, keluarga itu sangat penting, ya. Beberapa waktu ini Tuhan itu bawa saya untuk melayani keluarga-keluarga yang mengalami masalah, yang mengalami pergumulan, hubungan yang retak, hubungan yang tidak baik. Ada keluarga di mana suaminya meninggalkan istrinya sejak anak-anak itu masih kecil. Bahkan yang membuat hati saya hancur adalah ketika saya mendoakan mereka untuk anak-anak ini mengampuni orang tuanya, mengampuni ayahnya. Anaknya yang kedua sejak usia 2 tahun ditinggalkan, dan dia tidak pernah dipeluk, tidak pernah diperhatikan. Saudara, ketika saya mendoakan, dan kami memang biasa kalau mendoakan pemulihan seperti itu, biasanya kami peluk mereka. Ya, kalau laki-laki ya saya yang peluk, kalau perempuan ya istri saya yang peluk. Dan dia berkata kepada orang tuanya, seumur hidupku mah, aku baru sekali ini dipeluk sama bapak. Saudara, ini yang terjadi, ya. Ada yang mengalami masalah dan sedang dalam proses perceraian. Kita bisa menikmati sorga dalam keluarga kita, ketika keluarga kita adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Tetapi sebaliknya kita akan merasakan neraka itu dalam keluarga ketika kita tidak mengizinkan Tuhan bekerja dalam keluarga kita. Apa yang harus kita lakukan agar keluarga kita memuliakan Tuhan? Hal yang pertama adalah pertahankan kebun anggur tetap indah. Ada pepatah Rusia berkata seperti ini, saudara. Kalau engkau pergi berlayar, berdoalah 1 kali. Kalau engkau pergi berperang, berdoalah 2 kali. Kalau engkau mau menikah, berdoalah 3 kali. Ini bukan berbicara jumlahnya, tetapi menunjukkan bahwa pernikahan, keluarga ini adalah hal yang sangat penting, yang harus menjadi perhatian bagi kita. Berbicara tentang kebun anggur, dalam Kidung Agung pasal yang kedua ayat yang ke-15, Salomo pernah berkata demikian, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur,
kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Tangkap rubah-rubah kecil. Saudara, keluarga digambarkan sebagai kebun anggur yang indah. Kita rindu bahwa pernikahan kita itu seperti kebun anggur yang indah, yang diberkati Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, pernikahan yang indah itu tidak boleh ada yang merusak. Dan salah satu hama yang merusak kebun anggur itu adalah rubah. Tetapi anehnya saudaraku, nanti kita akan melihat bagaimana rubah itu merusak kebun anggur. Ya. Jadi artinya selalu ada hal-hal yang berusaha untuk menyerang pernikahan kita. Mungkin ketidakcocokan, ya, karakter yang sepertinya berbeda. Setiap orang jelas beda temperamen, beda karakter. Saya dengan istri saya beda temperamen. Kalau bicara temperamen, saya ini merah dan kuning, saudara. Anda tahu artinya kalau merah itu dominan, kuning itu sanguin. Kalau istri saya itu hijau, flegma, nggak cocok. Kalau Bapak Gembala saudara ini hijau, saya tahu ya, maksudnya dari saya bergaul gitu ya, ya beda gitu. Setiap orang beda-beda gitu kan. Jadi kadang cara kita berkomunikasi, cara kita untuk kebiasaan-kebiasaan kita itu sepertinya hal-hal kecil yang bisa menjadi masalah. Kekurangan, setiap orang punya kelemahan. Mungkin kalau saya itu contoh ya, saya itu kalau naruh kunci, naruh barang itu selalu di satu tempat. Tetapi ada orang yang biasa naruh kunci itu di sembarang tempat. Suatu kali kalau mau pergi, waduh nyariin kunci itu satu rumah diputerin semua saudaraku. Nah inilah yang saya katakan bahwa hal-hal kecil itu bisa merusak keluarga. Survei membuktikan bahwa sosial media itu mempengaruhi 45% terhadap perceraian. Saudara, ini bukan kata orang ya. Saya mendengar dan saya ketemu dengan orang tua, orang-orang yang ngalami ini. Ya. Keluarga yang tadinya bahagia, yang tadinya baik-baik, apa yang terjadi? Gara-gara sosial media ketemu dengan teman zaman SMA. Sampai akhirnya CLBK. Apa anak-anak muda CLBK? Apa? Loh, yang jawab malah yang bukan ABG ini. Cinta lama bersemi kembali. Lalu mulai ada reuni, mulai ada pertemuan. Waduh, makin ingat masa lalu, saudara. Dan akhirnya istri, anak-anak ditinggal, saudara. Gara-gara pacarnya waktu SMA. Ini terjadi, saudaraku. Ya. Karena itu ayo pertahankan kebun anggur itu tetap indah. Apalagi dengan pandemi ini, work from home. Ya. Sekolah dari rumah, bekerja dari rumah. Kalau dulu mau kerja setiap hari, setelah selesai mandi, sarapan, dadah, sang ayah berangkat bekerja. Pulang sore, mandi, makan, tidur. Tapi semenjak pandemi, sepanjang hari ketemu. Kadang-kadang banyak hal yang terjadi, apalagi di masa pandemi ini. Banyak orang mengalami pergumulan dalam keuangan di masa resesi ini. Saudara, mari kita mewaspadai hal-hal kecil yang bersifat merusak. Katakan amin, saudaraku. Faktanya, rubah adalah hama untuk kebun anggur. Padahal rubah itu bukan pemakan buah anggur. Ya. Jadi rupanya kalau rubah kecil itu giginya mulai tumbuh. Kalau Anda suka sama anjing, Anda pasti tahu ini, saudara. Anjing kecil yang mulai tumbuh gigi, dia akan cari objek untuk digigit-gigit. Jangan coba-coba taruh sepatu, taruh sandal, taruh tas di bawah, habis saudaraku. Rubah itu juga demikian. Ya, jadi dia masuk ke kebun anggur dan dia mulai menggigit batang anggur itu. Walaupun kecil tetapi daya rusaknya itu hebat, saudara. Dan kalau tidak diatasi, maka seluruh kebun anggur itu bisa hancur. Mari saudaraku, kalau kita bicara tentang masalah besar,
kita bisa atasi bersama-sama. Tapi mari saat ini yang saya ajak kita semua lakukan adalah kita waspada dengan hal-hal kecil yang bisa merusak pernikahan kita. Sikap kita, cara ngomong kita, cara bicara kita. Jangan sampai hal-hal kecil ini terakumulasi dan terus semakin besar ketika kesenggol jadi masalah yang besar. Ya, biarlah masalah yang besar dibuat menjadi kecil. Katakan amin, saudaraku. Masalah yang kecil ditiadakan, diselesaikan. Ayo kita tangkap rubahnya. Jangan hancurkan pernikahannya. Ya, fokus, tangkap rubahnya. Pertahankan kebun anggur, pernikahan kita itu tetap indah. Masalah yang diselesaikan bukan pernikahannya, saudaraku. Saya sedang melayani satu keluarga dan sang istri marah besar karena suaminya kedapatan selingkuh dengan wanita yang lain. Dan mereka sedang dalam proses untuk perceraian. Lalu saya katakan kepada mereka, kenapa rumah tanggamu yang harus jadi korban? Padahal dia adalah istrimu yang sah, dia adalah suamimu yang sah. Kenapa gara-gara pihak ketiga rumah tanggamu bisa hancur seperti ini? Saya ajak mereka dan dengan sekuat tenaga saya tahan mereka, jangan cerai. Karena Tuhan benci perceraian. Kadang kan ada yang ngeyel kan kalau dibilangin sama Pak Gembala. Jangan cerai, Tuhan benci perceraian. Tapi kan di firman dibilang kecuali karena zina. Saudara, konteks dalam Matius pasal 19. Kecuali karena zina itu konteksnya seperti ini, saudara. Ya, kalau dalam keluarga katakan salah satu pasangan ini dia berbuat zina, dia berselingkuh. Ya. Lalu selesai dengan masalah yang pertama, dia mau bertobat, dia berkata mau meninggalkan, tetapi dia lakukan itu terus. Lakukan yang kedua, lakukan yang ketiga. Beberapa hari yang lalu saya mendoakan satu keluarga. Dari sejak anak umur 2 tahun, dia tinggalkan keluarganya. Pergi, hilang entah kemana, ternyata menikah dengan wanita lain. Enggak berapa lama kembali lagi. Pergi lagi. Ternyata dia sudah menikah sampai 3 kali, saudara. Nah, kalau sudah jadi karakter, kalau orang udah dalam tanda petik ndablek seperti ini, tidak mau berubah, sudah jadi karakter, nggak mau dengar firman, nggak mau bertobat, itulah yang dimaksudkan, kecuali karena zina. Ya, saya katakan kepada orang yang saya layani ini, keluarga yang saya layani, kalau suamimu kepleset, sekali waktu kepleset pernah jatuh, jangan langsung ambil keputusan bercerai. Saya tanya, apakah engkau mau anak-anakmu juga mengalami hal yang sama? Jadi berbicara kutuk perceraian itu gini loh saudara, bukan secara spirit, tetapi anak-anak itu melihat apa yang dilakukan oleh orang tua. Kalau orang tuanya cerai, maka anak-anaknya ketika mengalami masalah dalam keluarga, kemungkinan besar juga akan mengambil solusi yang sama, yaitu cerai. Saya pernah curiga dengan sepasang suami istri yang cerai. Tak urut-urut akar masalahnya kemana. Ternyata orang tuanya cerai. Ternyata engkongnya cerai, saudaraku. Ini enggak main-main loh, saudaraku. Ya, karena itu Tuhan minta kita beri perhatian khusus kepada keluarga kita. Ya, kalau masalah yang besar mungkin orang bisa waspada, tetapi mari mulai dari hal-hal kecil. Pertahankan kebun anggur pernikahan kita agar tetap indah. Yang mengerti katakan amin. Saya belum mendengar, saudara. Enggak ada orang ya, saudaraku. Yang mengerti katakan yes. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ya. Ayo perbaiki. Kalau seseorang pergi beberapa hari saja, seperti saya pelayanan ke Tegal, pelayanan ke Jatibarang ini perlu persiapan, ya, perlu mempersiapkan diri untuk perjalanannya.
Saudara, bukankah pernikahan itu adalah satu perjalanan yang panjang, perlu dipersiapkan. Pernikahan yang bahagia, kalau kita mau menjaga kebun anggur itu tetap indah. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Tahun ini saya bersyukur buat anugerah Tuhan. Saya memasuki usia pernikahan ke-25. Mungkin hampir sama ya sama Pak Ensan ya. Pak Ensan tahun ini berapa, Pak? Oh, 21 ya. Oh, lebih senior saya berarti ya. Kawin perak. Saudara, berbicara kebun anggur yang indah, jaga pernikahan kita itu tetap harmonis. Jaga hubungan suami istri seperti zaman waktu awal kita menikah, dalam kasih yang mula-mula, dalam cinta yang menyala-nyala. Setiap hari saya masih bilang I love you sama istri saya. Coba bapak-bapak yang setiap hari masih bilang I love you sama istrinya siapa? Wah, ada yang ngaku malah nggak ada gitu kan. Wah, langsung bisi itu bapaknya ya. Puji Tuhan Pak, terjadi pertobatan. Ya, ayo ucapkan hal-hal yang baik. Setiap hari ucapkan kata-kata yang memberkati. Jaga pernikahan kita. Perlu ambil waktu untuk berdua, ambillah waktu untuk berdua. Ya. Jangan sampai sibuk mengurus anak-anak atau pekerjaan. Nanti di poin berikutnya saya akan sampaikan. Mengambil waktu atau prioritas kita dengan pasangan kita. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar pernikahan, agar keluarga kita memuliakan Tuhan? Baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Ya, harus sembuh. Ya. Luka pada jiwa seseorang. Saya membaca di sana kok orak ketok ya. Monitornya kurang jauh Pak, kurang jauh monitornya. Saya mintip sini ya. Jadi luka batin adalah luka pada jiwa seseorang karena mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Dan orang tersebut tidak dapat bereaksi sesuai kehendaknya. Peristiwa ini bisa terjadi karena tadi perselingkuhan, pasangan suami istri yang tidak saling mengasihi, pertengkaran sampai pada kekerasan fisik maupun verbal. Ya. Jadi perkataan itu juga bisa melukai, ya, bisa membuat orang lain secara khusus pasangan kita itu terluka, sakit hati. Orang kalau kecewa tidak dibereskan, maka lukanya itu akan menjadi luka yang lebih besar, yaitu sakit hati. Kalau sakit hati nggak ngampuni, maka akan menjadi yang namanya pahit hati, saudara. Dan orang yang mengalami kepahitan, kalau dia nggak mau bertobat, dengar, bukan lagi dia yang luka, tetapi ada roh sakit hati yang menguasai kehidupannya. Alkitab berkata apa tentang masalah sakit hati ini? Ada beberapa istilah, saya menemukan dalam Amsal 27 ayat 9, istilah yaitu robek jiwa. Jadi ketika anak-anak melihat orang tuanya berpisah, bercerai, itu merobek jiwa mereka, saudara. Ya, ada istilah lagi yaitu remuk hati, patah hati, luka hati. Mari kita fokus menjaga hati kita. Konteksnya adalah dalam keluarga, ya. Jadi kalau kita mendengar firman ini dan kita ingat, ya aku memang masih nyimpen sakit hati kepada suami. Enggak usah angkat tangan ya ibu-ibu ya. Atau suami masih marah sama istrinya. Kalau istri kadang itu merasa suami itu enggak sayang, kata-katanya kasar. Kalau suami kecewa sama istri biasanya merasa tidak dihormati, merasa tidak didengar kata-katanya. Saudara, bukan soal benar atau salah, ada ungkapan dalam satu camp, bukan soal benar atau salah, tetapi respon, saudaraku. Dan saya mau katakan bahwa meskipun kita salah,
Tetapi ketika kita memberikan respon yang benar, maka akan jadi benar. Tapi kalau kita benar sekalipun dan kita responnya salah, kita itu bisa jadi salah loh saudara. Anda ingat Daud? Daud dia adalah seorang raja yang dipilih Tuhan untuk memimpin Israel. Tapi suatu kali dia tidak ikut berperang. Bagi raja kalau tidak ikut berperang itu adalah satu kesalahan. Dan ketika dia berjalan di sotoh istana, dia melihat wanita cantik sedang mandi. Ya, kalau orang berbuat dosa biasanya ngeyel. Lah habis kenapa Batsheba kamar mandinya nggak ada atapnya, misalnya kayak gitu kan? Ya kan banyak alasan lah. Sampai akhirnya Batsheba ini hamil. Dan Daud bagaimana dia untuk menjaga dirinya supaya tidak diketahui orang. Dia punya rencana yang jahat. Dia bawa pulang itu suami dari Batsheba yaitu Uria. Dibikin mabok dengan tujuan supaya tidur dengan istrinya. Tetapi dia tidak pulang ke rumah. Disuruh pulang gak mau, malah tidur di pintu gerbang. Rencana pertama gagal. Daud buat rencana berikutnya. Dia buat surat perintah kepada Yoab. Dan dipanggillah Uria. Uria, sampaikan surat ini untuk Yoab. Anda tahu surat itu isinya apa? Surat itu isinya adalah Uria di barisan paling depan dalam peperangan. Setelah dia ada di sana, kalian tarik dirimu mundur. Anda bisa bayangkan Uria itu membawa surat perintah untuk kematiannya sendiri. Jahat enggak Daud, saudara? Kalau istilah saya, jahatnya Daud itu lebih dari mafia Itali loh saudara. Sampai akhirnya Uria mati dan Daud mengambil Batsheba menjadi istrinya. Kalau orang enggak tahu bilang, wah Daud ciamik ya hebat. Mau menerima jandanya Uria. Padahal direkayasa oleh Daud. Tetapi dengar, meskipun kita pernah buat salah, bahkan mungkin kesalahan yang begitu besar, tetapi sekali lagi, respon yang baik, respon yang benar akan membuat semuanya jadi baik dan benar. Katakan amin. Ketika Tuhan menegur Daud lewat Natan, respon Daud berkata, Tuhan, aku berdosa di hadapan-Mu. Jangan ambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Daud bertobat, saudara. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap mau mempertahankan kebun anggur kita tetap indah? Jangan korbankan karena hal-hal yang sia-sia, saudaraku. Pertahankan itu. Pertahankan. Jangan sampai kita berbuat dosa untuk menutupi dosa dan terus lakukan seperti itu. Ya. Dalam hubungan pasangan suami istri pasti bisa saja kita terluka, tetapi kalau kita responnya benar akan menjadi benar. Kalau responnya salah akan menjadi salah. Walaupun kita pernah salah, tapi kalau responnya baik, kita mau bertobat, maka akan jadi benar. Apa yang harus kita lakukan ketika mengalami luka batin? Yang pertama, baca sama-sama yuk dengan suara keras, 2, 3. Datang kepada Tuhan. Ya. Ia menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Perhatikan saudara. Tuhan ada di sana. Ketika engkau sedang terluka, ketika engkau sedang kecewa, dan engkau datang kepada Tuhan, Tuhan hadir. Yang tadinya benci, yang tadinya sakit, kalau saudara datang sama Tuhan, istri yang hatinya tadinya sakit, kalau dia datang sama Tuhan, maka sakit itu akan dirubah oleh Tuhan. Perhatikan, jadi rasa belas kasihan kepada suaminya. Yang kedua, akui dan ceritakan kepada orang yang dewasa rohaninya, saudara. Ayat ini berkata, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Kalau kita mau sembuh, sembuh dari sakit penyakit, sembuh dari luka hati, sembuh dari jiwa yang robek, sembuh dari jiwa yang sakit,
Alkitab berkata, akui dosamu, saling mengaku dosamu, dan saling mendoakan. Ada rekonsiliasi, saudara. Datang sama orang yang dewasa rohani. Di tempat ini ada Bapak Ibu Gembala. Kalau lagi kecewa, jangan ngomong ke sembarang orang, saudara. Kalau ada masalah dengan pasanganmu, jangan cerita ke siapa-siapa. Kita sedang mempermalukan keluarga kita sendiri. Tetapi mari kita datang kepada orang yang dewasa rohani. Dengan bercerita, dengar, cerita masalah kita kepada orang yang tepat. Maka 65% masalahmu sudah selesai. Saudara, pengakuan membuat kita itu terlepas. Ya. Harus jujur. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Ya. Tadi Bapak yang WL namanya Pak siapa, Pak? Pak Heri ya. Pak Heri, misalnya Pak Heri sakit ke dokter ya. Tapi saya sedang tidak mendoakan Pak Heri sakit. Tapi misalnya lagi kondisi sakit, pernah ke dokter kan Pak? Pernah ke dokter ya? Kalau Pak Heri datang ke dokter, misalnya namanya dokter itu Dokter Hensan. Gitu. Begitu datang, apa yang dokter katakan Pak? Apa yang sakit, apa yang dirasa, oke? Tapi Pak Heri protes, dok, kok dokter tanya-tanya ke saya apa yang dirasakan, apa yang sakit? Bukannya dokter itu sudah sekolah tinggi sampai jadi dokter. Harusnya dokter tahu dong keadaan saya seperti apa. Harusnya dokter ngerti dong saya ini sakit apa. Seperti itu. Kan enggak seperti itu kan saudara. Kita datang ke dokter, kalau kita nggak mau terbuka, kita nggak mau cerita, kita nggak mau jujur, ya dokter nggak bisa bantu kita. Maksudnya adalah, dokter, ini yang saya alami, ini yang saya rasakan, maka dokter bisa membantu kita. Datang kepada hamba Tuhan, jujur, ceritakan. Ada yang nggak mau cerita, ya nggak bisa nolong, jangankan hamba Tuhan. Kalau kita nggak jujur, nggak terbuka, Tuhan juga nggak bisa pulihkan kita. Ya, ada sepasang pria wanita, dia menikah tapi dia nggak jujur dengan gembalanya. Hati-hati ya, yang masih muda dengar baik-baik ya. Konseling, ya memang dia badannya kurus yang wanita ini. Jadi pendetanya sama sekali tidak menyadari kalau dia sedang dalam posisi hamil. Dia nggak jujur. Dia nggak terbuka. Sepanjang konseling, dia nggak jujur, dia nggak terbuka. Dan ketika acara pemberkatan nikah, pendeta ini menumpangkan tangan kepada pasangan ini. Dengar, ketika menumpangkan tangan, maka berkat Tuhan itu turun. Yang mengerti katakan amin. Yang seharusnya berkat turun, karena nggak jujur, karena menutupi dosa, karena tidak bertobat, itu bukan berkat yang turun, tapi kutuk. Hati-hati saudara. Ya, mari kita jujur, kita terbuka. Datang kepada orang yang dewasa rohani yang bisa membantu kita. Yang ketiga, baca sama-sama yuk, 2, 3. Ambil keputusan untuk, yang gak ikut baca, saya suruh maju ke depan ya, baca di depan nanti. Saya lihat jelas dari sini loh. Sekali lagi yuk, 2, 3. Ambil keputusan untuk, ya puji Tuhan. Kalau lagi dengar firman, HP hanya untuk buka ayat dan catat firman. Setuju? Setuju? Nggak boleh mampir-mampir ya. Setuju? Kita menghormati ibadah, menghormati Tuhan, menghormati firman Tuhan. Buka HP boleh, buka Alkitab atau catat khotbah. Selebihnya nggak boleh mampir-mampir. Fokus dengerin firman. Ambil keputusan untuk mengampuni. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, ya,
Rasul Paulus menggambarkan kamu sudah diampuni sama Tuhan. Tuhan sudah ampuni dosamu, perbuatlah juga demikian. Keputusan untuk mengampuni. Bagian multimedia atau sound system bisa bantu saya? Di sana adakah saklar lampu? Saklar lampu di mana, Pak? Oke, tunggu saya dulu. Ya, dengar ya. Keputusan untuk mengampuni itu seperti ini. Seperti tekan tombol. Tolong tekan sebentar, Pak. Kurang kroso, Pak. Nah, oke. Aku mau mengampuni. Kayak gini loh. Tuhan, aku mau mengampuni. Tekan. Ngerti saudaraku? Ya. Keputusan untuk mengampuni itu seperti tombol, harus dipencet. Artinya lakukan itu. Dan tolak pembelaan pikiran. Ya. Kecenderungan manusia itu kan selalu memikirkan apa yang tidak benar. Padahal Alkitab katakan apa? Filipi 4 ayat 9. Apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kan dia yang salah, Pak. Kenapa saya yang harus ngampuni dia? Kadang orang merasa gengsi dan merasa, wong dia yang nyakiti aku kok, Pak. Kan dia yang selingkuh. Kenapa aku yang harus ngampuni suamiku? Bukan masalah siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi Tuhan katakan, ampuni orang yang bersalah kepadamu. Kalau orang terluka, tandanya itu sebetulnya kelihatan. Dia akan selalu menghindar dari orang lain. Ya, dia itu enggak mau bersentuhan. Kalau ada orang jatuh dari sepeda motor, lalu dia jatuh berguling-guling sampai kulitnya itu, maaf, lecet-lecet bahkan agak terkelupas gitu. Saya mau nanya, orang yang lagi kondisi kayak gitu mau enggak dipeluk? Sini tak peluk gitu. Sakit sudah. Orang yang sakit hati belum ngampuni itu kayak gitu. Enggak mau deket-deket sama orang lain. Apalagi kalau sakit hatinya tadi saya katakan sudah menjadi pahit hati. Maka orang yang belum pulih cenderung untuk melukai orang lain. Perhatikan. Kalau ada orang yang kata-katanya tajam. Saben ngomong kok nggawe hati ora enak gitu kan. Tandanya dia itu sakit hati dan belum mengampuni. Ya, Anda bisa bayangkan kalau dalam keluarga salah satu pasangan itu mengalami situasi seperti itu, maka bukan kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang mesra yang diucapkan. Saudara, keluarga kita harus menjadi keluarga seperti kebun anggur yang indah. Akibat dari luka batin bagi tubuh jelas menimbulkan berbagai penyakit. Ya, karena metabolisme tubuh kita jadi kacau, jadi tidak baik. Sebentar pusing lah, sebentar kembung, besok sakit, sesek dan sebagainya. Karena metabolisme tubuhnya itu kacau. Bisa darah tinggi lah. Tapi jangan menghakimi loh ya. Kok kenapa kok? Ya ini darahnya lagi, tensinya lagi naik. Oh kok sakit hati berarti. Bukan gitu saudaraku ya. Jangan menghakimi gitu ya. Lalu bagi jiwa akan menimbulkan apa? Amarah, dengki, iri hati, kepahitan. Ingat cerita Kain? Kain itu iri, dengki sama Habel. Karena korban Habel diterima dan korban Kain tidak. Sampai Tuhan sudah bilang gini sama Kain, Kain hati-hati, dosa sudah mengintip di depan pintu. Di depan pintu apa? Sekali lagi tidak dijawab saya pulang. Emangnya enak dicuekin? Dosa sudah mengintip di depan pintu. Pintu apa Pak? Pintu hati. Ngapain ngintip-ngintip dosanya?
Apa karena kepo? Dosa ngintip di depan pintu, dengar. Cari kesempatan, cari celah. Karena Kain tidak mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Akhirnya dia mengizinkan amarah itu menguasai hatinya. Maka dia membunuh Habel. Lihat, bagi tubuh ada dampaknya, bagi jiwa, terlebih bagi roh. Orang yang mengalami luka batin, susah untuk mengasihi Tuhan, susah intim sama Tuhan. Kenapa ya? Kalau dia sebentar kok nyembah itu kayaknya enak, kenapa kok aku susah banget gitu. Sudah 20 lagu kok enggak rasa hadirat Tuhan gitu kan. Jangan-jangan ada luka hati yang belum beres. Mau dipulihkan? Mau dipulihkan? Mari kita terima pemulihan dari Tuhan. Izinkan Roh Kudus bergerak memulihkan kita. Yang mau katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya, dan yang terakhir. Apakah Anda bersuka cita mendengar poin terakhir? Yang bersuka cita katakan amin. Ampuni mereka Tuhan. Kalau ke gereja senang banget kalau dengar poin terakhir, ayat terakhir ya. Ini saya lagi semangat khotbah loh saudara. Anda bisa mengikuti saya, amin. Apalagi sudah lama gak ketemu jemaat Tuhan di tempat ini kan. Udah kangen rasanya ya Pak Ensan ya. Ibadah kan gak 1,5 jam kan. Bebas kan? Oh, udah kasih kode gini, bebas. Oke, saya akan selesai sebelum 9:30. Yang kuat katakan yes. Nyong sing ora kuat. Ya, semangat ya. Oke, ini poin terakhir. Saya janji poin terakhir. Nah, saudara lihat. Yang harus kita lakukan agar keluarga kita bisa memuliakan Tuhan. Yang pertama tadi, jaga kebun anggur kita itu tetap indah. Yang kedua, sembuh dari luka batin dan persiapkan generasi. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 3-5. Di sana dikatakan ada 7 orang yang dipilih untuk menjadi diaken. Ya, salah satunya adalah keluarga dari Filipus. Supaya para rasul bisa fokus kepada pelayanan doa dan pelayanan firman. Nah saudara, Filipus ini adalah seorang yang mengembangkan pelayanan yang luar biasa. Nanti kalau kita melihat pada ayat yang ke-8, pasal 8 ayat 4-7. Ya, dia mengembangkan pelayanan dengan luar biasa dari pelayanan diakonia sampai pemberitaan Injil. Dan setelah pasal 8 ini, ya, nah ini pasal 8 ya, dia melayani dengan luar biasa. Nah dari pasal 8 ini, lama nggak muncul, sampai akhirnya muncul lagi di pasal 21. Ya, ketika Paulus ada di rumahnya, apa yang dilihatnya, ternyata yang dilihat oleh Paulus adalah Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Ya, Filipus pemberita Injil itu salah satu dari ke-7 orang yang dipilih diaken tadi. Dia punya anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Ini sesuatu yang menarik saudaraku. Ya, jadi ternyata dalam kesibukan Filipus melayani, memberitakan Injil, dia tetap mempersiapkan anak-anaknya. Ini hal yang penting saudaraku. Dia tetap memberikan waktu untuk anak-anaknya. Buktinya anak-anaknya ini 4-4-nya punya karunia untuk bernubuat. Berapa banyak orang tua karena sibuk dalam pekerjaan, anak-anaknya kurang waktu bersama dengan orang tua. Saya kemarin dengar cerita, ada anak masih SMA, uang jajan sebulan 2 digit. Wow. Orang tuanya berpikir kalau aku kurang waktu, aku bisa ganti sama uang. Padahal bukan itu yang penting bagi anak-anak. Ya, sediakan waktu, berikan perhatian.
persiapkan generasi kita, anak-anak kita. Nah saudara, bagaimana mempersiapkan generasi? Yang pertama, mempersiapkan generasi sama-sama, 2, 3, harus, yang paling banter Pak Gembala, mana yang lain? Mempersiapkan generasi harus, ya bilang kanan kiri meskipun pakai masker, harus disengaja. Ya, lihat apa yang dikatakan dalam Yosua 24, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, kita harus melakukan ini. Perlu upaya, komitmen, stamina, ini bukan persisten ya, salah ketik ini ya. Persisten atau kegigihan. Harus ada komitmen. Dalam Mazmur 127 ayat 4 dan 5 dikatakan, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Saudara, kalau kita melihat kepada gambar ini, panah itu terdiri dari 3 bagian. Ya, ada besi, ini diasah, diperpanjang, dipertajam, lalu kayu untuk penyeimbang, bulu, aerodinamis dan kontrol. Ini berbicara tentang 3 hal ini, yaitu iman, intelektual, dan moral. Harus seimbang. Orang tua kadang fokus hanya sekolah yang pintar, tetapi kurang memperhatikan iman anak-anaknya. Harus seimbang. Saya bersyukur kalau anak-anak saya sudah lulus kuliah semua. Tadi saya sedikit pamer di depan Pak Hensan, saya sudah selesai Pak, tanggung jawabnya. Pak Hensan masih belum selesai ya saudaraku ya. Sudah lulus semua, puji Tuhan. Yang pertama lulus tahun 2019 Desember, tapi baru diwisuda kemarin gara-gara pandemi. Dia nggak mau wisuda online, maunya onsite. Yang kedua lulus Januari 2022. Puji Tuhan mereka semua lulus dalam waktu 3,5 tahun. Ya, dari Universitas Maranatha Bandung. Dan saat ini masih di rumah karena menganggap masih kurang, jadi mereka masih terus membekali diri. Yang pertama ada keinginan untuk bekerja di luar. Tapi saya selalu ingatkan anak-anak saya gini, kalian pinter, kalian persiapkan diri dengan baik. Tetapi ingat, keberhasilanmu di dalam Tuhan itu bukan karena kepandaianmu semata-mata. Tapi engkau perlu iman yang kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang membuat engkau berhasil. Amin saudaraku. Ya, apa artinya orang berhasil? Kalau bicara berhasil, orang dunia yang tidak kenal Tuhan, mereka itu banyak lebih berhasil dari kita. Berhasil dalam pengertian dunia dengan hidup diberkati Tuhan, hidup dalam berkat Tuhan itu beda loh. Anda pilih mana? Berhasil secara definisi orang dunia atau menjadi orang yang diberkati Tuhan? Kalau saya lebih memilih menjadi orang yang diberkati Tuhan. Berhasil dalam kacamata dunia belum tentu diberkati Tuhan. Tapi kalau Anda diberkati Tuhan, pasti Anda pun berhasil dalam apapun yang kau lakukan. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ya, orang yang diberkati Tuhan, apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan Tuhan sediakan. Tadi saya sharing, saling menguatkan dengan Bapak Gembala saudara, dan saya katakan pengalaman-pengalaman saya ketika anak-anak saya kuliah. Saya bilang jangan khawatir kalau setiap anak itu punya berkatnya sendiri-sendiri dari Tuhan. Dengan cara yang luar biasa Tuhan tolong. Ya, anak kuliah di kota besar itu bukan sedikit saudaraku. Tetapi saya bisa selesaikan itu karena pertolongan Tuhan. Kalau kita hidup dalam berkat Tuhan, maka apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan itu disediakan oleh Tuhan. Saudara, semenjak PPKM, saya memulai ibadah lagi di Wonosobo dengan 1 kali ibadah. Sekarang sudah 2 kali lagi, puji Tuhan, pagi. Dan pelayanan saya di Semarang juga mulai seperti merintis gereja baru lagi. Dan saya atur di sore hari. Jadi saya pagi di Wonosobo, selesai ibadah kedua
pulang, mandi, siap-siap berangkat ke Semarang. Dan saya lakukan itu lebih dari 1 tahun, saudara. Kadang-kadang saya ngerasa capek. Dan beberapa waktu yang lalu, akhir tahun yang lalu ketika saya sudah memulai berjalan beberapa bulan, saya katakan kepada teman-teman pengurus gereja, saya bilang, saya ya? Do you understand what I mean? The meaning of sayah? Tahu nggak sayah itu apa? Capek banget gitu loh. Apa ini mobilnya memang sudah kurang baik, saya bilang. Saya nggak minta. Tapi mereka bilang gini, Pak, kayaknya mobilnya perlu diremajakan, Pak. Ya saya pikir di masa pandemi banyak urusan, kegiatan, banyak kebutuhan gereja dan kondisi gereja juga semuanya kena dampak. Saya pikir diremajakan, ya mobil second lah, dimudahin. Jangan Pak, kalau Pak Andi ambil mobil second percuma, nanti sebentar udah 100.000 lagi kilometernya gitu ya. Lalu saya bilang, lah lagi pandemi gini kok malah ambil mobil baru, gereja kok ambil mobil baru. Tidak apa-apa Pak, sekarang Pak Andi pilih aja mobil yang pas apa, yang paling nyaman buat Pak Andi apa, yang penting pelayanan jalan terus. Saudara, saya saksikan ini, satu hal yang saya mau tekankan di sini apa saudara? Saya itu dapat message atau pengertian dari Tuhan itu gini loh saudara. Poinnya di sini, bukan mobil barunya, bukan. Tapi poinnya ini loh, hambaku, kamu layani aja sungguh-sungguh. Bagianmu itu melayani sungguh-sungguh. Layani jiwa-jiwa, layani umatku sungguh-sungguh. Dan apa yang kamu butuhkan, aku sediakan. Tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Ketika saudara lakukan hal itu, dengar, maka kasih karunia Tuhan itu akan berlimpah-limpah dalam kehidupan. Ya, karena itu jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Melayani sungguh-sungguh. Lakukan yang terbaik untuk membangun pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saudara, berbicara tentang anak panah. Anak panah itu ketika dilepas dari busur, apa yang terjadi? Dia akan melesat dan akan menancap kepada satu objek. Betul saudaraku? Kalau kita mengarahkan panah itu dengan tepat, maka panah itu akan mengenai sasaran yang tepat. Tetapi dengar, ketika kita tidak mengarahkan panah itu dengan baik, dia meleset dari sasaran, tetapi dia tetap menancap loh saudara. Tapi salah sasaran. Berapa banyak hari-hari ini orang tua yang menyesal karena mereka kesulitan untuk membawa anak-anaknya kembali kepada Tuhan. Anak-anaknya sudah menyimpang, hidup dalam dosa, pergaulan bebas, terikat dengan obat-obatan. Anak panah itu menancap, tapi menancap ke tempat yang salah, saudaraku. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, orang tua, persiapkan anak-anak kita. Dan mempersiapkan generasi itu harus disengaja. Ya. Dan ayat ini berkata, orang yang membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu tidak akan malu berbicara di pintu gerbang. Gambaran pintu gerbang itu adalah pintu keluar. Jadi di dunia ini ketika mereka keluar ke dunia ini, mereka berinteraksi dengan dunia. Kalau kita mengarahkan anak-anak kita dengan benar, kita tidak akan malu, saudara. Yang kedua, mempersiapkan generasi. Baca sama-sama, perlu keteladanan. Yang hadir dengan pasangannya bilang, senggol, perlu keteladanan, Pak. Jangan nyuruh anak doa, orang tuanya nggak tahu doa. Jangan bilang sama anak nyuruh ini nyuruh itu tetapi kita nggak lakukan. Ya. Coba baca yang di bawah ini, lihat. Tidak ada hal yang lebih merusak anak-anak dibandingkan orang tua yang tidak saleh, munafik dan tidak peduli terhadap anak-anaknya. Waduh. Bahkan ayat ini berkata bahwa
Ia membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ini pengaruh buruk orang tua yang tidak menjadi teladan ini akan menimbulkan ketidakpercayaan, keputusasaan. Keluarga yang tadi sedang mengurus perceraian, ketika anaknya ditanya, diajak ngomong, anaknya bilang gini, nanti aku kalau sudah besar, aku memilih untuk tidak menikah. Aku mau cari uang yang banyak supaya aku bisa jalan-jalan ke luar negeri, aku tidak mau nikah. Saya bilang sama orang tuanya, dengar, anakmu bilang apa? Kenapa anakmu bilang seperti itu? Karena mereka tidak melihat teladan yang baik dari orang tuanya. Tapi sebaliknya, kalau orang tuanya harmonis, suami dan istri hidup dalam kasih, hidup dalam kekudusan, keluarga itu seperti sorga. Ya, Pak Ensan bolak-balik nanya, Pak Andi mau nginep? Saya ada kamar Pak. Pak Andi mau nginep? Saya bukannya nggak mau disiapin kamarnya Pak Ensan. Tetapi berkaitan dengan tema ini, saya itu pengen cepat pulang ke rumah, saudara. Anda rindu keluargamu seperti itu enggak? Kalau pergi asik, semakin lama semakin asik gitu. Apa pingin pulang? Pingin ketemu dengan istri tercinta, pingin ketemu dengan suami tercinta, pingin ketemu sama anak-anak. Setiap hari kalau saya di rumah bangun tidur, selesai doa, di tempat kami ada morning call via Zoom seminggu 3 kali. Anak saya juga pelayanan seminggu 2 kali, pergi ke gereja, studio, dan ketika pagi ketemu sebelum mereka keluar rumah, saya peluk mereka, saya cium mereka. Dan saya selalu minta jatah, udah tak cium, ayo cium balik. Pingin cepat pulang. Yang tadi bilang gak mau nikah gara-gara lihat orang tuanya berantem terus. Lihat orang tuanya ribut, lihat orang tuanya kekanak-kanakan gak bisa menyelesaikan masalah. Anak saya kan cowok semua. Kalau dalam hal ini saya kalah sama Pak Ensan ya. Pak Ensan cowok cewek ya Pak, komplit ya. Skornya juga kalah sama Pak Ensan ya. Saya 2, Pak Ensan 3. Ngaku kalah suhu. Anak saya laki-laki semua. Tentunya kalau laki-laki nanti kan akan punya istri kan, carinya ya istri gitu. Bilang apa tahu? Nanti saya mau cari istri yang kayak mami. Anda tahu nggak maksudnya? Karena dia melihat maminya ini sosok istri yang baik, sosok mami yang baik bagi mereka. Keteladanan itu penting, saudaraku. Jangan sampai anak-anak bilang, aku enggak mau menikah. Buat apa nikah? Kalau nanti adanya hanya masalah dan masalah. Jadi teladan. Mari kita prioritaskan keluarga. Karena satu-satunya cara mengasuh anak yang tepat, dengar baik-baik, yaitu dengan menjadi orang tua yang baik. Bukan metodenya ini, caranya gini, kudu gini. No, itu hanya metode. Yang didik anak itu bukan sekolah loh, bukan bu guru, juga bukan gereja. Yang harus didik anak itu orang tua. Ya. Dan satu-satunya cara yang paling tepat adalah dengan menjadi orang tua yang baik. Saudara, ya ini tulisannya malah ketinggalan. Prioritaskan keluarga, jadikan keluarga sebagai pusat aktivitas kita. Saya itu sering perjalanan keluar kota, Pak Ensan juga ya. Kalau lagi di Cipali itu kok nggak habis-habis itu tol gitu kan. Akhirnya Bapak Ibu yang suka nyetir keluar kota juga, akhirnya kita kan berhenti yang dinamanya apa? Rest area. Apa yang Anda lakukan di rest area? 1. Toilet ya. Buang air kecil ya. Cuci muka. Lalu apa yang dilakukan lagi di rest area? Kalau saya makan. Saya paling sering berhenti dulu
Sebelum pandemi itu di rest area Palimanan, itu ada rumah makan Padang enak tuh. Sayangnya sekarang tutup. Gara-gara pandemi ya, saya cari kemarin ublek-ublek kok nggak ada gitu. Jadi rest area itu ke toilet, makan, berhenti karena capek. Oke? Saudara, dengar baik-baik. Jangan jadikan keluarga seperti rest area. Cuman buat capek, leren, cuman buat ke toilet, cuman buat makan. Berapa banyak orang jadikan keluarga hanya seperti rest area. Tapi keluarga harus menjadi pusat aktivitas kita. Anda bekerja, Anda berusaha, Anda lakukan buat siapa? Buat keluarga. Jadi jangan sampai apa yang kau lakukan dengan pekerjaanmu, bahkan pelayanan, mencuri waktu atau prioritasmu untuk keluarga. Saya tidak katakan pelayanan itu mengalahkan keluarga loh, enggak. Tapi prioritasnya harus benar, saudara. Ya, keluarga harus mendapat prioritas, waktu, pikiran, emosi, tenaga, kehadiran, uang. Ya, dan hati-hati karena dosa itu bisa merusak prioritas. Pernikahan tidak lagi menjadi pusat aktivitas, tetapi sebaliknya justru pekerjaan, karir, hobi, dan lain-lain. Saudara percaya kalau kita terbuka, maka Tuhan akan menolong kita, katakan amin. Tuhan akan memampukan kita. Ya, 3 hal ini, pertahankan kebun anggur kita itu tetap indah. Yang kedua, sembuh dari luka batin. Dan 3, persiapkan generasi. Maka keluarga saudara dan saya akan menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Pemusik boleh bantu saya. Pak Gembala, saya mohon izin minta waktu paling lama 5 menit. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan ini untuk berdoa. Ayo kita bangkit berdiri, saudaraku. Minta nada G. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Angkat tangan kita bersama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan sekali lagi terjadi di sini. Mari umat Tuhan katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Pemulihan terjadi di sini. Musik dengan lembut, nyanyikan lagu ini. Bapak Ibu, saya rindu untuk berdoa bagi keluarga demi keluarga. Karena itu, bolehkah saya meminta Anda yang datang dengan pasangan, suami, istri, boleh berdampingan, bergandengan tangan, saudara. Mari segera ambil posisi kalau datang dengan pasangan Anda. Kalau ada anak-anak yang ikut hadir juga, anak-anak juga bergabung dengan orang tuanya. Ya,
Suami istri boleh gandeng tangan pasanganmu atau peluk pasanganmu, saudaraku. Kita akan meminta kasih Tuhan melawat setiap kita malam hari ini. Amin, saudaraku. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau yang ada di atas, kalau mau kumpul dulu dengan keluarganya boleh, silahkan. Karena saya akan berdoa bagi keluarga-keluarga yang hari ini hadir. Ya, puji Tuhan. Ya, nah saudara, mari kita terbuka saat ini di hadapan Tuhan. Ada 3 hal yang Tuhan minta kita lakukan. Pertahankan kebun anggur kita itu tetap indah. Pertahankan itu. Dan saat ini saudara, kita yang ada bersama dengan keluarga kita, mari dalam waktu yang tepat yang Tuhan berikan ini, kita mulai introspeksi diri kita. Secara khusus suami dan istri terlebih dahulu. Mungkin ada kata-kata, ada ungkapan-ungkapan, atau kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita tahu pasangan kita itu gak suka. Tetapi kita gak mau berubah, saudara. Hati-hati, tadi saya katakan, tangkap rubahnya, jangan hancurkan pernikahannya, jangan hancurkan kebun anggurnya. Mari saat ini introspeksi, kalau ada hal-hal yang salah, kalau ada hal-hal kecil yang berusaha untuk merusak kebun anggur itu, kita mau berkomitmen, kita mau berubah. Kita mau berubah. Secara pribadi katakan, Tuhan, aku mau berubah, Tuhan. Anak-anak juga, ketika engkau mungkin tidak taat kepada orang tuamu, mari saat ini juga berjanji, Tuhan, aku mau berubah, Tuhan. Dan hal yang kedua, Tuhan mau kita sembuh dari luka batin. Mari saat ini saya memberikan waktu juga bagi pasangan-pasangan yang hadir bersama dengan keluarga. Dimulai dari suami. Ayo sambil peluk istrimu, minta maaf. Katakan kepada pasangan kita, aku minta maaf kalau ada kesalahan, kalau ada hal-hal yang tidak benar. Dan aku mau berubah, aku berjanji mau menjadi suami yang baik. Mari saya memberikan waktu kepada Anda saat ini. Mari suami-suami mulai itu bisikan di telinga pasanganmu. Lakukan saudara. Anda lakukan, melangkah, lakukan. Bisikan, minta maaf, minta ampun. Kalau ada kesalahan, datang, minta maaf. Ini waktu pemulihan itu, saudara. Ini waktu pemulihan itu. Dan ingat, istri-istri, kalau suamimu minta maaf, pengampunan itu seperti tombol. Kalau engkau mau keluargamu dipulihkan, berikan pengampunan itu. Dan sebaliknya, saat ini istri juga minta maaf kepada suami. Ayo lakukan, istri-istri lakukan itu. Kalau ada hal yang salah, aku minta maaf. Sama-sama lakukan itu, saudara. Sambil digandeng atau dipeluk pasanganmu, saudaraku. Saya percaya hari ini kasih Tuhan dicurahkan di tempat ini. Kasih Tuhan memulihkan. Dan anak-anak juga datang kepada orang tuamu. Minta maaf kalau mungkin ada hal-hal yang salah. Ayo minta maaf kepada papa, kepada mama. Orang tua juga sebaliknya kepada anak-anak. Mungkin maksud kita baik, tetapi kadang-kadang mungkin kita terlalu keras menyampaikan itu. Minta maaf kepada anak-anak kita. Tuhan mau terjadi pemulihan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini anak-anak yang ada bersama dengan orang tuanya, orang tua tumpangkan tanganmu atas mereka. Katakan, Tuhan, aku berjanji mempersiapkan mereka menjadi generasi-generasi anak panah yang luar biasa. Doakan, kalau anak-anakmu tidak hadir di tempat ini, sepakat dengan pasanganmu, doakan anak-anakmu dimanapun mereka berada. Berjanji engkau prioritaskan waktu bagi keluargamu. Berjanji keluarga bukan hanya menjadi rest area, tetapi menjadi pusat aktivitas kita. Jangan kalahkan keluarga dengan pekerjaan. Jangan kalahkan keluarga dengan kesibukan, dengan hobi. Tetapi keluarga harus menjadi pusat prioritas dan aktivitas kita. Berdoa bagi anak-anak kita, berdoa berkati Tuhan. Mereka menjadi anak-anak panah yang menancap tepat pada sasaran dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa saat ini, Engkau menjamah dan melawat setiap umat-Mu Tuhan. Satu persatu, kasih Yesus yang membebat setiap luka hati. Hati yang luka disembuhkan di dalam nama Yesus.
hati yang luka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan satu persatu mereka, berkati, pulihkan Tuhan. Berkati anak-anak kami. Jika ada anak-anak yang sedang dalam masalah, kami percaya Tuhan sanggup untuk mengubah hidup mereka. Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, Engkau sungguh baik, sangat baik. Kami terima pemulihan bagi keluarga kami. Dan keluarga kami menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan, ku yakin. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kami percaya firman-Mu mendapatkan tempat yang terbaik dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Tidak ada satu kebenaran yang gugur dari firman-Mu ya Tuhan. Tapi semua kemudian akan menjadi sebuah fakta realita yang kami alami. Bahwa kami kemudian memiliki keluarga-keluarga yang memuliakan Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Pernikahan yang diberkati, keluarga yang diberkati, bahkan generasi yang diberkati Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Kiranya Tuhan terus mewahyukan lebih banyak kebenaran-kebenaran. Berkati pelayanannya, singkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Supaya lewat hidup keluarga dan pelayanannya, banyak orang boleh dibawa kepada Tuhan. Mengalami Tuhan dan mengalami kemenangan yang besar di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih kami diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah Tuhan yang telah melayani kami sore sampai malam ini. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Amin.